warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran hari ini yang akan membahas bab 5, yaitu tentang Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab kali ini kita akan mempelajari dari masa awal kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Kita juga akan membahas tentang peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi atau rasul. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas tentang metode dakwah apa saja yang digunakan oleh Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ibu harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bahwasanya anak-anak ibu di sini dituntut harus dapat mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa. Kemudian yang kedua, harus dapat mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul. Dan yang terakhir, anak-anak ibu harus dapat mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka langsung saja kita masuk kepada kronologi masa kelahiran Nabi sampai masa dewasa. Di sini yang akan kita gunakan untuk membahas kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga dewasa, kita akan berselawat bersama-sama, yaitu selawat tentang kisah sang Rasul. Langsung saja kita selawat bersama-sama ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun, mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul, akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka.
Baiklah, itu dia selawat Nabi yang telah kita senandungkan bersama-sama. Di situ sudah tergambar tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Bahwasanya di situ juga dibahas tentang siapa ayahnya, siapa ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, anaknya, bahkan kisah masa kecil hingga dewasa. Nabi Muhammad memiliki pribadi yang sangat mulia. Di antaranya adalah berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku, santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dapat merebut hati semua orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad pun menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi atau rasul. Saat itu Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Qiyas al-Alaq. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau menjadi rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak lagi muncul untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus sisipkan ilmu, menantikan wahyu berikutnya, dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Qiyas al-Mudaththir. Saatnya kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Qiyas al-Mudaththir, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang dekat dengannya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam saat dakwah sembunyi-sembunyi ini dikenal dengan Ashabiqunal Awwalun. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir atau Bapak Ammar, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Talib, Khabab bin Al-Ard, Bilal bin Rabah, Abi Zarim Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, Bapak Imran, Amir bin Sa'id, dan Ubaidillah bin Al-Harith.
Untuk para wanitanya adalah Syafiyah binti Abdul Muttalib, Lubabah Ummu Fadl binti Harith, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis istri Ja'far, Ratimah binti Khattab, Sumiyah ibu Ammar. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Qiyas al-Hijr. Mari kita baca bersama-sama ya. Ikuti setelah ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Sadaqallahul azim. Artinya adalah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu, mari kita baca bersama-sama lagi, ikuti setelah ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Qiyas Asy-Syu'ara ayat 214-215. Dengan datangnya surah ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah metode dakwahnya secara sembunyi-sembunyi menjadi dakwah secara terang-terangan. Saat Rasul melaksanakan dakwah secara terang-terangan, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk menghambat dakwah Rasul. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Namun akhirnya mereka gagal lagi. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitulah kisah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, setelah kita mempelajari dari awal, yaitu pertama, masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad. Yang kedua, masa atau peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.
Mudah-mudahan setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kita semua dapat mengetahui betapa luar biasanya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita juga dapat mengetahui betapa luar biasanya perjuangan Nabi Muhammad untuk mensyiarkan agama Islam hingga sampai kepada kita umatnya hingga hari ini. Mudah-mudahan di sini kita semua dapat melaksanakan Islam secara kafah. Minimal kita dapat meniru kepribadian-kepribadian yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Muhammad SAW, kekasih Allah, kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Dan tanda bahwa kita mencintai Rasulullah yaitu dengan mentaati setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Rasulnya, serta menjadikan beliau sebagai teladan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti anak-anak ibu telah mempelajari pembelajaran ibu hari ini, maka ibu ingin anak-anak ibu absen lewat kolom komentar dengan mengetik nama dan kelasnya masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.